Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Rifki dan rekan-rekan sekalian. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang perancangan alat pemisahan dan pengontrol lendir biji kakao. Anggota kelompok kami yaitu Zafran Muhammad Hairi, Ridho Fajar Ramadan, Muhammad Najwan Al-Haq Mas Hanafi, Syakila Putri Zuhri, dan Naila Alia Rahayu. Baik, langsung saja masuk kepada pembahasan. Pada presentasi ini, kami akan membahas latar belakang, identifikasi kebutuhan stakeholder, spesifikasi teknis, CFD, konsep desain, scoring, desain terpilih, dan terakhir adalah hasil simulasi alat. Next. Untuk latar belakangnya sendiri, pada proses pasca panen, biji kakao masih sering tercampur kotoran dan sisa lendir. Selain itu, proses pencucian masih banyak dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien dan hasilnya tidak konsisten. Karena itu, diperlukannya alat yang mampu memisahkan dan mencuci biji kakao secara lebih efektif dan efisien. Next. Sebagai solusinya, kami merancang alat pemisah dan pencuci biji kakao yang menggabungkan proses pemisahan dan pencucian dalam satu sistem. Alat ini dirancang agar mudah digunakan, lebih efisien, dan memiliki biaya produksi yang lebih relatif terjangkau. Next. Berikut merupakan beberapa produk kompetitor yang sudah ada di pasaran. Namun, alat-alat tersebut umumnya masih memisahkan proses pemisahan dan pencucian menjadi dua tahap yang berbeda. Jadi untuk pada slide ini itu kami menampilkan produk kompetitor untuk pemisah biji kakao. Next. Dan untuk yang slide selanjutnya adalah sebagai pencuci biji kakao. Pada slide ini dijelaskan pernyataan misi produk kami, yaitu alat pemisah biji dan pengontrol lendir kakao. Alat ini dirancang untuk membantu proses pasca panen kakao, khususnya memisahkan kotoran dan mengurangi lendir pada biji kakao agar prosesnya lebih efisien dan higienis. Target utamanya petani kakao, kelompok tani, dan UMKM pengolahan kakao. Next. Tujuan dari alat ini adalah meningkatkan efektivitas pemisahan kotoran dan pembersihan lendir pada biji kakao. Dengan adanya kombinasi mekanisme penyaringan, pencucian, dan aliran fluida, proses yang sebelumnya manual dapat menjadi lebih cepat, bersih, dan konsisten. Harapannya kualitas biji kakao meningkat sebelum masuk ke tahap pengeringan. Next. Produk ini merupakan alat yang bekerja secara terintegrasi untuk memisahkan kotoran sekaligus mencuci biji kakao. Alat ini menggunakan sistem mekanik sehingga dapat mengurangi tenaga kerja manual. Keunggulannya adalah proses menjadi lebih cepat, hasil biji lebih bersih, dan cocok digunakan untuk kebutuhan petani maupun UMKM pengolahan kakao. Next. Batasan pemisah biji dan pengontrol lendir kakao. Produk ini itu dirancang untuk memisahkan kotoran berukuran tertentu dan membersihkan permukaan biji kakao sehingga tidak mencakup proses pengolahan lanjutan. Sistem pemisahan atau pencucian menggunakan mekanisme sederhana tanpa melibatkan proses kimia. Kapasitas operasi dan dimensi alat dibatasi sesuai perencanaan untuk skala kecil hingga menengah. Lalu kinerja alat dipengaruhi oleh parameter operasi seperti debit air, waktu pencucian, dan kecepatan mekanisme sehingga tidak semua kondisi bahan baku dapat ditangani secara optimal. Lalu ada identifikasi kebutuhan stakeholder. Proses identifikasi kebutuhan stakeholder itu dilakukan untuk mengetahui kebutuhan utama pengguna terhadap alat pemisah dan pencuci biji kakao. Yang pertama itu ada pengumpulan data mentah kebutuhan pelanggan, lalu tafsiran data mentah, lalu matriks kebutuhan pelanggan, serta organisasi kebutuhan. Pengumpulan data mentah kebutuhan pelanggan tuh ada yang pertama ada petani kakao, pelaku industri atau UMKM kakao, operator atau pengguna alat, vendor produksi atau bengkel, dan distributor atau penjual alat pertanian. Lalu di sini ada untuk beberapa ada petani kakao untuk unsur utama itu proses pemisahan dan pencucian yang cepat, hasil biji lebih bersih dan berkualitas, alat mudah digunakan, mengurangi tenaga kerja manual, serta harga terjangkau.
Dan untuk industri atau UMKM kakao itu kapasitas pengolahan lebih besar, proses konsisten dan efisien, menghemat waktu produksi, meningkatkan kualitas produk, serta mudah diintegrasikan dengan proses lain. Lalu ada operator mudah dioperasikan, aman digunakan, perawatan sederhana, tidak membutuhkan keahlian khusus, serta desain ergonomis. Lalu ada vendor produksi, desain tidak terlalu rumit, material mudah didapat, biaya produksi rendah, mudah dirakit dan diproduksi massal, serta komponen standar mudah diganti. Dan terakhir ada distributor alat, yaitu harga kompetitif, produk tahan lama, mudah dipasarkan, dibutuhkan oleh banyak petani, serta memiliki nilai jual yang tinggi. Berikut merupakan tafsiran data mentah dengan kebutuhan aspek visibility. Yang pertama ada tampilan alat sederhana dan mudah dikenali. Yang kedua, desain alat menunjukkan alur proses yang jelas saat beroperasi. Selanjutnya ada kebutuhan aspek aspek safety. Yang pertama ada material alat kokoh dan tahan terhadap air serta korosi. Yang kedua, sistem operasi aman dan meminimalisir risiko kecelakaan kerja. Yang ketiga ada memiliki mekanisme penghentian atau emergency stop. Selanjutnya ada aspek environmental. Yang pertama menggunakan air secara efisien dalam proses pencucian. Yang kedua tidak menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan. Yang ketiga proses operasi tidak merusak kualitas biji kakao. Selanjutnya ada aspek izin. Yang pertama mudah dioperasikan oleh pengguna. Selanjutnya mudah di dalam perawatan dan pembersihan alat. Yang ketiga menggunakan material dan komponen yang mudah diperoleh. Next. Selanjutnya ada organisasi kebutuhan. Dengan kebutuhan yang pertama ada hasil pencucian bersih maksimal dengan nilai kepentingan 5. Selanjutnya ada harga terjangkau dengan nilai kepentingan 5. Yang ketiga ada kapasitas cukup besar dengan nilai kepentingan 4. Yang keempat ada waktu proses cepat dengan nilai kepentingan 4. Yang kelima ada tahan lama atau awet dengan nilai kepentingan 3. Selanjutnya ada mudah dioperasikan dengan nilai kepentingan 3. Selanjutnya ada mudah dibersihkan dan dirawat dengan nilai kepentingan 3. Selanjutnya ada hemat energi dengan nilai kepentingan 3 dan aman digunakan dengan nilai kepentingan 3. Next. Selanjutnya ada matriks kebutuhan pelanggan. Matriks ini merupakan yang menjelaskan hubungan antara kebutuhan pelanggan dengan respon teknis. Kemudian dapat dilihat di sini adalah hubungan antara kebutuhan pelanggan dengan respon teknis. Dapat dilihat dari hubungan tersebut, 3 sangat berhubungan, 2 berhubungan, 1 sedikit berhubungan, 0 tidak ada hubungan. Dari hasil penilaian tadi didapatkan total nilai, sehingga dapat dilihat peringkat yang pertama adalah waktu siklus proses, yang kedua ada daya penggerak, yang ketiga adalah material utama alat, yang keempat adalah mekanisme pencucian, yang kelima adalah sistem pengoperasian alat, yang keenam adalah debit aliran air, yang ketujuh adalah sistem pembuangan limbah dan kotoran, dan yang kedelapan adalah kapasitas proses. Next. Kemudian ini adalah penetapan spesifikasi teknis. Informasi dari beberapa stakeholder ini dituangkan untuk membuat penerapan spesifikasi target. Spesifikasi target dapat dilihat pada tabel berikut. Dengan tingkat kepentingan 3 ini yang pertama adalah tahan lama, yang kedua adalah desain mudah dioperasikan oleh petani, yang ketiga mudah dibersihkan setelah penggunaan, yang keempat menggunakan motor listrik daya rendah atau hemat energi, yang kelima adalah sistem aman digunakan atau tidak membahayakan operator. Kemudian tingkat kepentingan 4 ini kapasitas kerjanya minimal 10 hingga 20 kg per jam. Yang kedua adalah proses pembersihan dan pemisahan berlangsung cepat. Kemudian untuk tingkat kepentingan 5, yang pertama adalah efisiensi pembersihan tinggi atau hasil biji maksimal. Kemudian yang kedua adalah harga produksi alat terjangkau. Next. Kemudian ini adalah untuk matriks KFD-nya. Dapat dilihat sendiri antara respon teknis mana yang sangat berhubungan, sedikit berhubungan, dan tidak ada hubungan. Next. Kemudian ini untuk matriks morfologinya, dapat dilihat nih ada 4 subfungsi, terdiri dari pemotongan buah,
pendorong buah, sumber tenaga, dan struktur utama alat. Terdapat sub-fungsi dari subfungsi tadi. Yang pertama ada mekanisme pemotongan, mekanisme pengumpan, jenis penggerak, konfigurasi mobilitas rangka, dan konfigurasi material struktur. Dari sub-fungsi tadi diberikan alternatif solusi, seperti yang terlihat pada gambar. Dengan konsep A, B, C, D, dan E. Di sini ada konsep A. Konsep yang pertama, pada perancangan alat pemisah dan pencuci biji kakao ini, konsepnya digunakan untuk disusun berdasarkan matriks morfologi yang untuk menentukan kombinasi komponen terbaik pada alat. Konsep alat ini menggunakan mekanisme pemisahan dengan bilah berputar pasif untuk membantu proses pemisahan biji kakao dan kotoran secara efektif. Sistem pengumpanan menggunakan silinder crank sehingga aliran bahan menuju proses pencucian dapat berjalan dengan stabil dan teratur. Lalu ada sumber tenaganya yang digunakan adalah motor listrik agar pengoperasian lebih efisien dan mudah digunakan. Pada bagian alat mudah dipindahkan saat proses kerja. Material utama menggunakan kombinasi aluminium dan stainless steel 304 untuk meningkatkan kekuatan alat serta ketahanan terhadap korosi pada area yang terkena air. Konsep ini tuh dirancang agar proses pemisahan dan pencucian biji kakao menjadi lebih cepat, higienis, efisien, serta mudah dioperasikan. Lalu ini ada referensi idenya untuk dari konsep tadi itu ada bilah pemisah dan konveyor serta konveyor otomatis. Ini adalah konsep desain B. Pada konsep ini, alat menggunakan tabung silinder rotary dengan permukaan berlubang atau kasar. Biji kakao akan masuk melalui hopper kemudian diproses di dalam tabung yang berputar. Putaran tabung membantu mengontrol lendir dan memisahkan kotoran secara lebih merata dibandingkan metode manual. Next. Konsep alat, konsep alat ini disusun dari beberapa referensi ide, yaitu bilah berputar pasif, mekanisme gravity feed, motor listrik, rangka stasioner, serta material aluminium dan stainless steel. Kombinasi komponen tersebut dipilih agar alat kuat, mudah digunakan, dan sesuai untuk proses pemisahan serta pencucian biji kakao. Next. Desain ini dibuat dengan mempertimbangkan aspek kesederhanaan konstruksi, kemudahan pengoperasian, serta efisiensi proses pemecahan dan pemisahan biji kakao. Pada bagian proses awal, buah kakao dimasukkan melalui saluran pemasukan menuju sistem pendorong. Sistem pendorong ini digerakkan menggunakan motor listrik yang dihubungkan dengan puli dan bel, sehingga putaran motor dapat diteruskan menuju poros penggerak. Selanjutnya, eh, buah kakao dan biji kakao yang sudah terpisah akan dilanjutkan untuk dimasukkan mesin tromel dan dicuci. Setelah proses pemecahan berlangsung, eh, alat tromel ini akan berputar dan mengeluarkan biji kakao dari lubang-lubang yang ada. Next, referensi idenya menggunakan YouTube. Ada dua referensi, yaitu dari Lohas Sylvie Cocoa Pot Breaker dan High Efficiency Cocoa Pot Splitting Machine. Next. Berikutnya ini adalah konsep D dari saya sendiri dengan kombinasi A2, B2, C1, D2, dan E3. Dapat dilihat inovasinya di sini saya menambahkan seperti hopper agar tangan operator tidak terlalu berbahaya. Next. Ini referensi idenya hanya satu dari Lohasil Cocoa Pot Breaker. Perbedaannya itu ada di hopper tadi. Karena dari ide ini dia masih menaruh satu persatu di depan alat slider crank. Dan ini adalah motor listrik dan roda yang digunakan. Next. Selanjutnya adalah konsep E. Saya merancang alat ini
dengan kombinasi bilah berputar pasif, mekanisme silinder crank, mesin diesel, rangka stasioner, serta material aluminium dan stainless steel 304. Next. Lalu ini adalah beberapa referensi yang saya gunakan. Referensi tersebut itu supaya alatnya itu lebih kuat dan tahan korosi, juga mudah dioperasikan dan eh, alatnya tidak berbahaya bagi penggunanya. Scoring ini dilakukan untuk menentukan konsep desain mana sih yang akan dikembangkan menjadi produk jadi. Next. Dapat dilihat pada gambar dari konsep A, konsep B, konsep C, dan konsep D dan konsep E dapat dilihat bahwa skor tertinggi dimiliki oleh konsep C dengan total skor 4,8. Maka yang terpilih adalah desain C. Dapat dilihat dari detail drawing yang di sini. Next. Ini adalah hasil simulasi struktur di ANSYS. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 1.